Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar fasalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin 'indal ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanatin. Wa qultu lakum qabla as-suru'i min ad-du'a amin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mengumpulkan amal kebaikan buat bekal nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga selamanya terlimpah ruah kepada junjungan kita Sayyidul Syafa'ah, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bukan hanya mengakui sebagai umat baginda Nabi, tapi kita nanti dikenali dan diakui, akhirnya kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah umat Islam di seluruh dunia hampir mengadakan, memperingati, merayakan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan kita mencontoh, mengenali daripada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setelah kita kenal, kita bisa mencintai, dan kita ketika ciri mencintai kepada baginda Nabi, kata baginda Nabi, man ahabani akfara dzikruhu, barang siapa yang cinta kepadaku, niscaya dia akfara dzikruhu, banyak menyebut namaku, yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan hanya di mulut saja membaca sholawat kita, tetapi semua yang diucapkan Nabi, semua yang dilakukan Rasulullah, dan semua yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus kita ikuti semampu kita. Ya, mudah-mudahan kita diantaranya hari ini, yaitu thalabul ilmi ini,
insyaallah salah satu daripada sunnah baginda Nabi, bahkan menuntut ilmu hukum itu wajib kepada orang-orang. Mudah-mudahan dengan kita update ilmu agama, dapat motivasi dari guru-guru kita, kita terus bisa meningkatkan amal ibadah kita sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk nanti waktu di akhirat yang sangat kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama lanjutkan pembahasan kita kitab Tanqihul Qaul. Kemarin kita masih membahas, kalau tidak salah, masih bab yang kedua, yaitu al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah, yaitu membicarakan keutamaan daripada fadilah membaca la ilaha illallah. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati azma'in, khususan ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandari. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai di hadis al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Kemarin disampaikan sedikit bahas biar nyambung ya. Kemarin disampaikan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulli yaumin la ilaha illallah. Barang siapa yang tiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin, ada sebanyak 100 kali, jaa yaumul qiyamah, nanti di yaumil qiyamah akan datang, wa wajhuhu kal badri, wajahnya seperti cahaya bulan. Amin ya rabbal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata baginda Nabi, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Paling utamanya zikir yaitu lafaz la ilaha illallah, dan wa afdalu du'a alhamdulillah. Dan seutama-utamanya doa itu membaca alhamdulillah. Itu minimal alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala la ilaha illallah kalami. Ya. Qala Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha, hadis qudsi ini. Qala Allah Ta'ala la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah itu kalami, ucapanku, kata Allah. Wa ana, dan aku Allah, huwa man qalaha. Man qalaha, barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah, dakhalal hisni, maka berada atau masuk dalam benteng. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita berada di benteng Allah, penjagaan Allah. Wa man dakhalal hisni, barang siapa yang berada di benteng penjagaanku, amina min iqabi, maka dia aman dari siksaku. Amin ya rabbal. Jadi membaca la ilaha illallah. Karena kita sambil zikir, kadang kalau bisa mah jangan dilewat tuh zikir. La ilaha illallah. Nah, sekali aja tadi, masya Allah, pahalanya luar biasa. Mau 33 kali, mau 25 kali silahkan. Tapi yang penting jangan ditinggalkan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, adu zakata abdanikum. Adu, bayar oleh kalian semua zakata kepada zakat. Zakat apa? Abdanikum, badan kalian semua. Jadi bayar
zakat badan kalian semua. Jadi kita punya harta harus dijakatin, badan pun sama harus dijakatin. Ya. Dengan apa badan ini dijakatinnya? Yaqulu la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita sudah membayar zakat badan kita. Berarti bersih badan kita. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu, ma min abdin, tidaklah di antara seorang hamba, di antara hambaku yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ila qalallahu ta'ala, kecuali Allah berbicara begini, saddaqa abdi, sudah benar hambaku, kata Allah. Anna Allah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ushidukum ya malaikati, wahai malaikat, saksikan oleh kalian semua, kata Allah, qad ghafartu lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhar. Kata Allah, saksikan wahai malaikat, oleh kalian semua, qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku sudah memaafkan, ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhar, aku sudah memaafkan dosa orang yang membaca la ilaha illallah, baik dosa yang akan datang dan dosa yang sudah. Amin ya rabbal. Ternyata kalau pakai ilmu itu gampang semua dosa. Kira-kira dosa kita banyak apa sedikit, Pak? Ya Allah, kebanyakan dosa yang berasa apa dosa yang tidak berasa, Pak? Yang tidak berasa ya. Kayaknya itu ngomongin orang tuh nggak dosa, ngelihat orang aja deh, kok dia hitam banget, kok dia gendut banget, nah itu udah dosa itu. Aduh, nggak berasa itu dosa aja ya, Masya Allah. Maka ada bora-bora dihitung dari mulai balik dulu dosa kita, dari mulai melek aja tadi, bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi, banyak kan dosanya. Makanya pahala ini luar biasa banyaknya. Kenapa? Untuk ini. Apa? Untuk melebur dosa-dosa kita yang tidak berasa. Ya, makanya ketika ada hadis pahalanya gede begini, dosa kita lebih besar. Tapi dibandingkan dengan ampunan Allah, wallahi lebih banyak ampunan Allah daripada dosa kita. Makanya kita jangan pernah jauh dari rahmat Allah, jangan pernah bosan untuk berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali kita dosa itu bisa dengan tangan kita, bisa dengan kaki kita, bisa dengan mulut kita, bisa dengan mata kita. Mudah-mudahan dengan membaca la ilaha illallah tadi badan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala, man barang siapa, qala, man di sini maknanya umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, silahkan. Man qala la ilaha illallah, man utawi sapa wong iku qala ngucap ya man la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, khalisan mukhlison, barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, mukhtalisan, dakhalal jannah, dengan ikhlas dan menjauhi dosa-dosa besar, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nada miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuncinya surga la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering dalam dunia alamar janji. Jadi miftahul jannah, kuncinya surga itu membaca la ilaha illallah. Nah, kita amalan yang lain yang bisa banyakin Pak, istighfar, sholawat, zikir. La ilaha illallah 165.
pakai tasbih lah, nggak pakai tasbih ini pakai ini silahkan. Kalau saya nggak bisa, kalau begini nggak bisa saya. Ya, kalau itu bisa ini ribet pakai tasbih silahkan. Gimana aja cara silahkan. La ilaha. Kalau bapak baca la ilaha illallah, hatinya hidup, itu tidak akan bisa ngantuk. Tapi ada la ilaha, kirain khusyuk ini ngantuk mana? Tapi kalau hatinya hidup, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. La ilaha illallah. Maksudnya mata hatinya tuh melek. La ilaha. Kalau kita dua-duanya melek, itu merem. Ininya merem, ininya juga tidur. La ilaha illallah. Itu jangan itu berusmudon aja lagi menikmati. Ya sang kholik dengan makhluk tadi lagi dekat dengan Allah, ma'rifat kepada Allah. La ilaha illallah. Makanya kalau ahli tariqah itu asaban dia tuh la ilaha kencang. La ilaha illallah. Ada ininya, ada triknya. La ilaha illallah, ya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kana yang ada itu orang tadi awalu kalami, awal ucapannya la ilaha illallah, awal ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhirnya dari hidup orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, maka wa amila alfasaiatin, ketika dia melakukan alfasanatin 1000 kejelekan. Masya Allah. In asya alfasanatin, walaupun dia hidup 1000 tahun, la yas'aluhu Allahu andan bihi wahidin, maka dosa yang tadi yang tidak akan dihitung satu pun. Masya Allah. Ketika ada seseorang mengucapkan awal ucapannya la ilaha illallah, kemudian wa akhiru kalami, dan akhir ucapannya itu mengucap la ilaha illallah, ketika dia melakukan alfasaiatin 1000 kejelekan, in asya alfisanatin, dalam satu tadi la ilaha illallah wa amal alfisaiatin, ya 1000 kejelekan, walaupun hidup dia 1000 tahun, la yas'alu, tidak akan pernah ditanya oleh Allah andan bihi, dari dosanya, wahidin satu pun. Dosa kita itu sampai banyak, maksudnya ada 1000 kejelekan. Dengan kita mendawamkan membaca la ilaha illallah, tidak akan dihisab, tidak akan ada itu dosa tadi satu pun, kata baginda Nabi. Tentunya la ilaha illallahnya yang benar-benar antara ucapan dengan hatinya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai kehidupan, dalam perbuatan, ya, baik ketika kita lagi berada di kantor, di perusahaan, dimanapun, ya, tidak ada lagi yang wajib kita sembah dan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Pak, kita mendawamkan la ilaha illallah, minimal habis sholat baca 25 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau la ilaha illallah ada aturannya, enak, itu nggak bakalan ngantuk, enggak? La ilaha illallah. Kalau orang-orang tariqah ada mursyidnya, ya, ada mursyidnya, ada caranya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujubin. Nah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujubin, dengan tanpa ujub. Apa ujub itu? Bangga dengan amal kita. Saya mendawamkan la ilaha illallah, saya tuh 165 tiap habis sholat, bahkan 1000, udah pasti kita masuk surga. Tanpa ujub. Orang yang membaca la ilaha illallah min ghairi ujubin, tanpa riya dengan amalnya, tara biha, maka akan terbang, ya, itu dengan bacaan la ilaha illallah tadi, ta'irun tahtal arsy, terbang di bawah aras, yusabbihu ma'a musabbihina ila yaumil qiyamah, maka akan terbang, yaitu malaikat, yusabbihu, dan membacakan tasbih, ma'al musabbihina, dengan
malaikat yang membaca tasbih tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yaktubu lahu, dan dituliskan lahu itu pahala yang membaca tasbih tadi malaikat itu kepada orang yang membaca la ilaha illallah, sawabahu, pahalanya. Jadi malaikat itu terbang di bawah aras, kemudian itu malaikat membaca tasbih di situ. Subhanallah, subhanallah. Itu pahalanya diberikan ya sampai hari kiamat nanti kepada orang yang membaca la ilaha illallah. Makanya ketika malaikat berdoa, ya, ketika malaikat itu beristighfar, itu ampunan, memohon ampun kepada Allah bagi orang yang membaca la ilaha illallah. Kira-kira ketika malaikat berdoa memintakan ampun buat kita, kira-kira diijabah nggak oleh Allah? Ijabah, karena malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Malaikat tidak akan pernah dihisab, karena malaikat tidak pernah minum, malaikat tidak pernah makan, malaikat bukan perempuan, malaikat bukan laki-laki, bukan banci juga. Ada dalam kitab Safinah Syarah. Makanya malaikatnya bakal ada hisab kalau dia nggak pernah ngelakuin dosa. Makanya ketika ada malaikat mencatat amal kebaikan, nggak bakalan sentimen malaikat. Nah, gue sentimen banget sama Pak Lili misalkan, kata malaikat, walaupun dia sholat gue coret tadi, nggak bisa. Malaikat nggak bersih nafsu, nggak bakalan disogok, nggak bisa malaikat disogok. Kalau di dunia bisa, yang salah bisa jadi benar, ya kan? Hukuman yang 5 tahun bisa setahun keluar, ya korupsi lagi. Betul tidak? Karena tidak ada jerat. Tapi malaikat, Masya Allah, tidak butuh itu semua. Ada malaikat oleh Allah diciptakan, mulai dari diciptakan sampai kiamat, nanti suruh sujud, sujud. Nggak pernah dia komplain, ya Allah pegel nih saya, nggak ada. Ada satu malaikat yang ditugaskannya untuk berdiri di dekat kuburan baginda Nabi. Tugas itu malaikat menyampaikan sholawat dari umat kepada baginda Nabi. Jadi ketika kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kata kita, itu malaikat, weh baginda Nabi, kata malaikat, ada tuh sipulan umatmu membaca sholawat. Akhirnya kata Allah bawa tuh sholawatnya kepada Allah. Jadi ada tuh tugas malaikat khusus, itu malaikat itu mencatat orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan takut, jarak kita dari sini sampai ke Madinah berapa ribu kilometer, ada malaikat, Pak. Nggak bakalan telat karena dia nggak pernah naik kereta, naik apa nggak bakalan macet, Masya Allah. Jadi ketika kita baca sholawat, ada peringatan Maulid, Masya Allah, kita baca sholawat di situ, ya, Insya Allah pahalanya sholawat ini akan nyampe kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi akan menjawab salam kita. Artinya baginda Nabi insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca la ilaha illallah. Guru saya mengamalkan dulu 2, 1 istighfar, 2 sholawat. Kalau kita, Pak, doa apa susah, ada hijab ini, ada doa ini panjang, harus dipuasain sekian puluh hari, misalnya 41 hari dipuasain panjang-panjang. Kalau mampu sih alhamdulillah, tapi kalau tidak mampu, udah, kata guru saya, dawamin aja 2, istighfar dan salat, baca 1000 tuh istighfar. Barang siapa yang membacakan istighfar, dakwah baca istighfar, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nunggu waktu sholat, nunggu orang lain sholat sunat, baca. Udah habis doa kita semuanya, udah dipanjatin Allah, masih belum komat juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita baca istighfar. Dan membaca di sini, membacakan lafaz la ilaha illallah, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan. Barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah marratan 1 kali, ghufira lahu, maka dimaafkan lahu kepada orang yang membaca la ilaha illallah tadi. Apa yang dimaafkannya? Dunubuhu, yaitu dosanya. Wa in kanat, walaupun ada itu dosanya, misla jabadil bahri, walaupun seperti budah atau di apa itu, budah di lautan. Dosanya itu sampai Masya Allah, selautan dosanya itu banyak sekali. Walaupun dia
dosanya sebanyak buih di lautan, tetapi ketika dia membacakan mendawamkan la ilaha illallah hanya sekali la ilaha illallah, maka dosanya walaupun sebanyak buih di lautan itu akan dimaafkan oleh Allah. Ternyata innallaha ghafurur rahim. Allah itu sesungguhnya Allah itu maha ghafurur rahim. Makanya disebutkan tadi saya dari awal, antara dibandingkan dosa kita dengan ampunan Allah, pasti lebih banyak ampunan Allah. Jadi jangan pernah untuk lepas kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Baginda Nabi ketika udah masuk surga, Masya Allah, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Masya Allah, apakah kita udah jelas surga kita dijamin oleh Allah? Kira-kira udah jelas belum surga kita dijamin ini? Belum, Pak. Makanya kita kalau baginda Nabi kan ketika meninggal ditawarin malaikat Ijrail. Baginda Nabi kesayangan Allah, hamba Allah, apakah mau saya cabut nyawanya atau masih betah hidup? Kalau kita ditanya begitu, kira-kira gimana nih, Pak Nardi? Malaikat Ijrail nanya, Pak Nardi gimana ini? Mau dicabut sekarang? Entar dulu. Aduh, di rumah belum selesai. Pak Samsul gimana nih, mau cabut? Entar dulu, rumah belum selesai. Entar dulu, mobil belum lunas. Entar dulu, pasti begitu. Kalau ke kita malaikat itu nggak ada itu ijab kabul dulu, cabut aja. Ada orang lagi nonton dangdutan dicabut, ada kan? Lagi main bola dicabut ya. Mudah-mudahan kita ketika dicabut nyawa kita, dipisahkan ruh dengan jasad kita lagi beribadah kepada Allah. Kita dimatikan di tempat yang mulia, minimal di masjid. Betul Pak? Amin ya robbal alamin. Mau meninggal sekarang Pak di masjid? Ya ntar dulu juga ya. Mudah-mudahan panjang umur dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan amal ya. Insya Allah kita semua itu walaupun orang berdosa sekalipun pasti minta panjang umur. Betul Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Terus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marra mu'minu, tatkala di mana-mana lewat sapa al mukminu orang mukmin alal maqabiri kepada kuburan. Lewat orang mukmin lewat ke kuburan. Faqala, maka orang yang lewat tadi, orang mukmin tadi mengucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di mana-mana seorang mukmin kita lewat ke kuburan. Apa bahasanya di sini ada kuburan? Astana lewat ya ke tempat kuburan umum. Maka dia mengucapkan tadi lafaz tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu pahalanya yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala? Nawarallahu tilkal kubur, maka Allah akan menerangi tilkal kubur kullaha, semua kuburan yang ada di situ. Masya Allah. Kita lewat baca yang tadi la ilaha illallah. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ucapkan Pak. Ucapkan itu, maka nawarallahu tilkal kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kubur-kubur tadi kulha semuanya. Wa ghafara liqa'il liha,
dan Allah akan memaafkan kepada orang yang membaca tadi la ilaha illallah tadi. Wa kataba lahu, dan Allah akan menuliskan kepada orang yang lewat yang membaca tadi la ilaha illallah tadi alfi hasanatin, kepada 1.000.000 kebaikan. Allahu akbar. 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alahu, dan akan diangkat oleh Allah lahu orang yang membaca la ilaha illallah tadi alfi darajatin, 1.000.000 darajat. Wa khata anhu, dan Allah akan melebur anhu kepada orang yang membaca la ilaha illallah tadi alfi sayiatin, kepada 1.000.000 kesalahan dosanya. Ya Allah, ternyata pahala itu banyak. Kenapa? Karena dosa kita sekecil apapun ketika sering dilakukan, lama-lama akan menjadi besar. Ada sini, walaupun kita ya banyak dosa, dengan membaca tadi kalimat tadi la ilaha illallah tadi wahdahu la syarikalah dan selanjutnya, maka ketika kita lewat, selain dari dosa kita dimaafkan, derajat kita diangkat oleh Allah, maka kuburan-kuburan itu akan memberikan manfaat. Dari ketika kita mengucapkan itu, kuburan itu semuanya akan diterangi oleh Allah. Mungkin mau bilang Pak, di dalam keterangan disebutkan ketika ada ahli kubur lagi disiksa di dalam kubur, boro-boro mendengar, mohon maaf, dangdutan segala macam. Ada satu helai daun yang jatuh ke kuburan itu, ketika si ahli kubur itu lagi disiksa di dalam kubur, maka itu seperti mendengar geluduk di tengah hari bolong. Makanya ada adabnya ketika mau ziarah ke kubur itu. Mohon maaf pun, dan saya sering beberapa kali di majelis-majelis diomongkan oleh saya, ketika kubur kita berziarah itu tidak boleh duduk di kepalanya. Ada kan seringnya, apalagi dipakai ngopi di situ. Ini kalau di daerah Rengas Bandung, Asem itu tuh kaum yang di sana tuh kan banyak itu kuburan itu di belakang rumah katanya, di depan rumah malah banyak itu keluarga itu di situ. Itu tiap malam minggu dangdutan karaokean di situ, pada kopi ngudud di situ, pada duduk. Itu kopinya ditaruh di tempat kepalanya di situ. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita yang kayak gitu, minimal dalam kita keluarga jangan, ya, ingkar dalam hati, masya Allah. Kata baginda Nabi, lebih baik kita duduk di bara api daripada kita duduk di situ. Ya, hakikatnya itu ada di situ. Makanya ketika kita datang berziarah, ya, ke makbaroh, mau makbaroh umum, mau para aulia Allah, kita membaca assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang di dalam kubur itu menjawab, Pak. Cuman kita nggak denger. Karena kan sudah disampaikan ada 3 menjawab salam itu. Hukum menjawab salam itu ada 3. 1, ada jawab salam itu nggak perlu dijawab, maka haram untuk dijawab. Yang mana? Ketika salamnya seorang imam ketika sholat berjamaah. Kata imam, udah at-tahiyat tasyahud, assalamualaikum warahmatullah. Kata makmum, waalaikumsalam, maka batal salat. Nah, gak boleh itu, walaupun salam itu gak boleh dijawab. Ada yang wajib dijawab salam tadi. Saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya keselamatan buat kalian semua. Kalau kita tahu artinya keselamatan buat kalian semua, betul? Berarti kita alhamdulillah balas lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga salam itu nggak mau kita mendengar jawaban salamnya. Apa? Ketika di kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ustaz. Oh, ustaz lari sih kan, bener nggak? Padahal itu menjawab, Pak. Menjawab, cuma kita oleh Allah nggak didengar. Emang orang-orang, mohon maaf, orang-orang katanya indigo, katanya bisa mendengar. Saya punya jamaah di situ. Itu katanya istrinya itu sering dialog dengan kunti. Itu saya alhamdulillah itu jamaah luar biasa. Berdialog katanya dengan kunti. Kata kuntinya begini, dia ngomong sendiri. Suaminya jamaah saya, dia cerita rumahnya dekat kuburan dari situ, dekat Arosari belah sana. Cegel. Ustadz, istri saya mah dialog dengan kunti, hebat kata saya. Berarti tidak bisa tahu bahwa dia itu mauzubillah ya, orang
Kita tahu dia itu misalkan auzubillah bisa melihat jin, kecuali dia jin. Nah, kita kalau kita ini matanya itu kehalang kita mah, udah banyak dosa. Yang mukassafa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, masya Allah. Tapi kalau kita, saya melihat itu, wallahu alam, ya mungkin benar, mungkin enggak. Tapi kalau kita semua yang banyak dosa, yang kehalangan dengan dosa-dosa mata kita, itu mustahil untuk melihat seperti itu. Cerita, bahkan dia jualan sayuran, kata dia begini, kata kuntinya, itu kamu diguna-guna oleh si Anu katanya. Makanya itu tidak, paling baik itu fitnah yang kayak gitu. Nauzubillah subhanallah. Ya kalau benar dia tahu begitu, coba atau sembuhkan biar rame lagi gitu jualannya, kan begitu kita ngomongnya ya. Nauzubillah. Jadi itu fitnah seperti itu. Kadang orang ini indigo begini ya, nauzubillah subhanallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang kayak seperti itu. Dan kita mah Pak laksanakan sholat, kita masih berada di makom fikih, di makom hadis, ya belum tuh yang kayak gituan. Kita mah insya Allah ketika kita istiqomah, ketika kita benar-benar menjalankan perintah Allah, maka Allah akan turunkan karomah. Jangan karomah dulu yang dicari. Para wali-wali Allah, para wali songo, dari kiai-kiai, para habaib, para ulama terdahulu, semuanya sholat, semuanya fikih dulu yang digali. Baru ketika kita istiqomah, maka Allah akan datangkan nanti karomah. Kalau sekarang kan karomah itu bisa dijual belikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tinggal al-babu salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab yang selanjutnya yang ketiga yaitu fadilah atau keutamaan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya, dan kita sama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis, dan terlebih dahulu kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.